dari Serikat Pekerja, terima kasih atas kehadirannya. Sebentar lagi kita akan memulai proses perundingan untuk kalian tetapkan kesepakatan soal kebebasan berserikat dalam konteks dirumuskan di dalam PKB. Dan oleh karenanya rambu-rambunya kebebasan berserikat ini sudah ada aturannya, tapi di sisi yang lain pelaksanaannya di perusahaan tidak sesuai dengan itu. Dan oleh karenanya nanti teman-teman mengutarakan draft yang kalian susun, kemudian nanti akan direspon oleh pihak perusahaan. Pada intinya yang pasti kesempatan pertama ditolak oleh mereka. Anda yakinkan lagi kepada manajemen kenapa manajemen harus mematuhi hal ini. Baik, kita buka. Kami beri kesempatan kepada tim Serikat Pekerja untuk mengutarakan keinginannya dalam kaitan isu yang pertama soal pembatasan hak berserikat. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bapak-Bapak dan Ibu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jangan lihat saya, lihat mereka. Bagus bicara. Ya, langsung aja ke pasalnya ya Pak. Ya, bacakan draft usulan serikat. Ya, terkait pasal 1 ayat 17 tentang anggota Serikat Pekerja, kami menghendaki adanya perubahan redaksi yang sebelumnya adalah sebagai berikut. Anggota Serikat Pekerja adalah pekerja PT Daiwa maupun Indonesia yang berwarga negara Indonesia, kecuali atas pekerjaan yang menimbulkan pertentangan diatur dalam surat keputusan perusahaan. Kami menghendaki adanya perubahan redaksi menjadi anggota Serikat Pekerja adalah pekerja PT Daiwa maupun Indonesia yang berwarga negara Indonesia dan terdaftar di Serikat Pekerja. Dasar kami meminta perubahan ini adalah yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 tentang kebebasan berserikat, yang mana itu merupakan hak dasar, sehingga ketika kita membatasi dengan adanya pengecualian jabatan atau jenis pekerjaan secara langsung, berarti itu sudah melanggar ketentuan dari Undang-Undang Dasar. Sementara semangat dari pembuatan PKB ini itu tidak boleh melanggar Undang-Undang Dasar. Artinya argumennya nanti. Teman-teman dari manajemen Serikat Pekerja, barusan kita mendengar dari tim Serikat Pekerja, mereka meminta perubahan dari redaksi yang ada pada PKB semula, yang antara lain berbunyi yang dimaksud dengan anggota. Ini kan yang pasal mengenai istilah-istilah kan. Yang di dalam istilah tadi adalah yang dimaksud dengan anggota A, B, C, D, di mana kemudian tadi yang tolong diulangnya. kecuali pekerja karena jabatannya menimbulkan pertentangan kepentingan diatur dengan surat keputusan perusahaan. Kecuali bagi pekerja yang karena pangkat dan jabatannya diatur secara tersendiri. Serikat Pekerja kepengen merubah redaksi tadi sebagaimana yang dimaksudkan dengan referensi kepada Undang-Undang Dasar 45. Mohon tanggapan dari pihak manajemen. Saya. Mohon maaf sebelumnya mungkin saya tanyakan konsepnya adalah berarti sudah ada SP-nya Pak ya? Udah ada. Ini kan berbeda PKB. PKB dalam PKB pembaruan itu mereka mau Ya. atau kalau saya duluan nggak apa-apa, nanti biar tambahkan. Mungkin Bapak tambahkan aja. Oh ya, boleh. Atau Ibu duluan? Boleh. Oke. Apa-apa. Baik, Terima kasih dari rekan-rekan pengurus SP yang saya hormati. Untuk perubahan PKB sendiri, sebenarnya PKB yang sudah kita miliki itu sudah sangat baik sekali, dan sampai sekarang, sampai saat ini sejauh kita menjalani kerjasama bersama tidak ada masalah berarti.
Menurut saya tidak ada urgentnya untuk kita itu mengganti ataupun merubah dari isi PKB yang sudah kita bikin sebelumnya. Kenapa? Saat misalkan nanti kita rubah, justru itu akan membatasi kita sendiri, akan mempersulit kerjasama yang selama ini memang sudah terjalin baik. Bu, mungkin mau Ya udah, stop sampai situ dulu. Oh, gitu. Oke, teman-teman dari serikat, barusan Anda dengar tadi, perusahaan menganggap redaksi PKB yang ada itu cukup baik, nggak ada masalah dan tidak urgen, gitu ya. Dengan perkataan lain, usulan perubahan sebagaimana yang dimaksud oleh serikat pekerja masih ditampik oleh pihak manajemen. Kayaknya teman-teman serikat perlu mengutarakan sesuatu untuk lebih meyakinkan pihak perusahaan. Silakan. Baik, terima kasih atas niat baik dari kawan-kawan, bapak-bapak dan ibu di pihak manajemen. Dan kenapa kami usulkan adanya perubahan ini, karena memang faktanya di lapangan manajemen mengeluarkan surat keputusan untuk pembatasan yang menjadi anggota serikat pekerja hanya boleh di bawah asisten supervisor. Ini karena ada anggota kami yang menjabat sebagai asisten supervisor, dia tidak masuk kerja karena cuti hendak diberikan SP. Namun karena dibatasi atau karena dibantu oleh serikat, akhirnya yang hendak memberikan SP itu tidak jadi mengeluarkan SP karena head itu bukan penyakit. Jadi tidak harus ada SKD sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, karena dasar itu akhirnya perusahaan ingin membatasi yang hanya boleh menjadi anggota serikat pekerja itu setingkat di bawah asisten supervisor. Jadi asisten supervisor ke atas, Iya, itu dilarang menjadi anggota. dilarang menjadi anggota. Nah, itu salah satu contohnya kenapa kami ingin berubah redaksi, karena memang di lapangan sudah muncul walaupun kita batalkan dan akhirnya manajemen menarik kembali surat keputusan tersebut dengan dalih yang memang mereka hilang bahasanya. Mungkin ada kawan-kawan yang mau menambahkan. Tolong teman-teman misalnya menambahkan di Undang-Undang 13 2003 dinyatakan bahwa para pekerja yang punya jabatan tertentu dapat menjadi anggota tapi tidak bisa jadi pengurus. Ya, ini dikatakan tambahannya seperti itu. Sementara tadi ketentuan yang ada di perusahaan ini, asisten supervisor ke atas, jangankan jadi pengurus, jadi anggota pun tak boleh. Itu posisinya ya. Betul ya? Nah, ini tetap mereka menginginkan ada perubahan. Cuman kayaknya yang secara sekilas tertangkap ya, kalau misalnya pada level direktur mungkin bisa dimaklumi lah gitu ya. Tapi masa asisten supervisor nggak boleh sama sekali jadi anggota serikat. Harapannya yang pertama yang juga belum ada kejelasan, yang dilarang itu pada jabatan-jabatan apa saja. Jadi serikat pekerja meminta informasi sebetulnya pada jabatan apa saja yang dilarang untuk jadi anggota. Silakan perusahaan. Baik, kawan-kawan. Jadi anggota ya, bukan pengurus. Dari serikat pekerja, sebenarnya bahwa di dalam Undang-Undang 21 2000 pasal 15 kan juga ada pembatasan terkait dengan itu. Jadi memang ada kewenangan perusahaan terkait dengan membatasi untuk menjadi pengurus dan bahkan mungkin menjadi anggota karena terkait dengan jabatan yang dipertentangkan. Kalau tadi yang disampaikan teman-teman serikat pekerja harusnya bukan pada redaksi. Kalau redaksi saya rasa nggak ada yang salah itu. Terkait dengan redaksi yang ada jabatan-jabatan dipertentangkan, saya rasa kan nggak perlu dirubah dalam konteks redaksi. Karena redaksinya nggak ada yang salah. Jadi saya rasa redaksi itu tetap menurut pendapat pengusaha, menurut kami adalah sebenarnya nggak ada yang salah dalam sebuah redaksi. Karena redaksi itu hanya mengutip dari Undang-Undang 21 2000 pasal 15. Mungkin itu saja. Ini tanggapan balik dari serikat setelah mendengarkan keterangan. Jadi pihak perusahaan tadi mengatakan ya dirujuk
aturannya, tapi redaksi yang ada nggak perlu dirubah. Silakan ditanggapi. Baik, terima kasih Pak. Kami menanggapi bahwa ketika itu di dalam redaksinya ada kalimat dituangkan dalam sebuah keputusan atau keputusan yang menurut kami itu salah satu etikat perusahaan untuk melakukan pembatasan terhadap kebebasan berserikat. Kemudian juga kami bisa berpikir subjektif. Kalau misalkan di surat ketetapan yang dikeluarkan oleh perusahaan itu dari level supervisor ke atas, bisa jadi di tahun yang akan datang itu akan turun lagi. Di bawah supervisor pun itu akan dibatasi untuk tidak boleh menjadi anggota serikat. Maka kami menghendaki ada perubahan di redaksinya. Oke, artinya tim serikat pekerja tetap pada pendiriannya ingin merubah redaksi tadi, karena ini agak hati-hati kalau yang kayak gini itu ya, karena kalian menganggap redaksi ini dengan sengaja dibuat perusahaan untuk membatasi. Memang perusahaan memang sengaja nih mau membatasi itu. Ini Simulasi. Ya. Oh iya. Ya, kan bebas kan. Baik. Dari apa yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan tadi, sebenarnya kami dari pihak manajemen pengen mempertanyakan berapa persen sih kawan-kawan yang kemarin kena surat peringatan terkait dengan kondisi hak normatif yang sudah dilanggar oleh pengusaha. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Sulis, bahwa redaksional itu mengacu kepada Undang-Undang 21 tahun 2000. Seberapa urgensi menurut kawan-kawan perubahan redaksional itu akan berpengaruh juga terhadap kinerja kawan-kawan nanti di pekerjaan-pekerjaan selanjutnya. Ya. Silakan. Ya, silakan Terima ditanggapi. kasih. Pertanyaan dari apa tadi? Tim HR, katakan si ibu ini industrial relation-nya. Terima kasih yang saya hormati. Terima kasih. Kalau bicara urgensi, ketika kami menyampaikan permintaan Dilihat loh matanya. perubahan, Ya, berani deh saya. takut nggak fokus Pak, Kuku deh Pak, kuku. takut nggak fokus Pak. Atau saya nunduk deh. Ya, kalau bicara urgensi, ketika kami menyampaikan perubahan PKB ini, itu udah sangat urgent Bu. Makanya kami minta perubahannya. Kalau bicara berapa persen yang mau kena surat peringatan ini, jangankan 2, 3, atau 10 orang, 1 orang pun akan kami anggap sangat penting. Karena dampak setelah 1 orang ini akan berimbas kepada orang-orang yang lain. Maka kami sangat mengantisipasi, ini bukan hanya antisipasi karena sudah terjadi itikat dari niat awalnya, kayak hanya niat kawan di bapak-bapak di manajemen direalisasikan dengan keluarnya surat keputusan terkait pembatasan untuk menjadi anggota serikat pekerja. Kalau misalkan bapak-bapak atau ibu mau ingin mengeluarkan sesuai dengan undang-undang terkait pembatasan, ya maka ayo kita sepakati sebelumnya dan dipertegas di PKB-nya jabatan apa saja. Maka ketika ada yang di bawah atau di luar jabatan yang kita sepakati, ya jangan. Serikat meminta redaksi yang lama disertai dengan keterangan kepada siapa saja ini diberlakukan, gitu ya. Ada permintaan dari serikat yang dimaksud dengan anggota yang harus diatur pakai surat keputusan direksi tadi, tolong diuraikan satu persatu. Bungkus kan? Tolak dulu. Kan jadi manajemen yang baik kan? Mau pecat juga. Pak jadi manajemen tempat saya aja Pak. Baik, sesuai dengan permintaan kawan-kawan tadi, bisa kita petakan dulu
kira-kira anggota mana saja yang atau pejabat-pejabat mana saja yang menurut kawan-kawan itu bisa menjadi anggota dan tidak bisa menjadi anggota, kita petakan dulu. Ya. Nanti baru setelah kita petakan, oke. kita sepakati mana yang win-win solution ya. Ya. Seperti itulah ya. Tapi tidak harus merubah substansi dalam PKBH. Ya, itu kata Bapak itu tidak merubah substansi PKB-nya. Kembali lagi gitu. Pasal 1 dan pasal 2. Nah, itu. Kembali ke pasal 3. Silakan Ya, Pak. ada redaksi rumusannya tetap, tapi SK direksinya mungkin Ya, akan bisa perlu dirubah disepakati. dengan mengurai sebagaimana tadi. Apakah tawaran ini bisa diterima nggak oleh pihak serikat? Taruh. Ya, kalau memang apa di dalam proses perundingan tekniknya Bapak dari tim manajemen perusahaan kami minta time out dulu pada 1 menit, pura-pura ada bisik-bisik gitu. Jadi kalau kita melihat dasar semuanya aturan segala macam, sepertinya kita pusing kalau kita mikirin itu, gitu kan. Tapi kembali lagi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, saat hubungan kita itu sudah baik, seperti yang telah bapak-bapak tadi sampaikan bahwa SP1 karena hari tadi kan juga sudah dicabut oleh manajemen. Itu kan juga hasil dari musyawarah kita. Gitu. Berarti kan memang sebenarnya hubungan kita kan nggak ada masalah gitu loh. Saat itu kita menjadi jadi permasalahan di situ, ya justru ini mungkin akan memperburuk hubungan kita yang selama ini udah terjalin baik. Itu sih. Oke, ini berhubung waktu, saya berharap serikat bekerja. Bagaimana Bapak Ibu dari tim manajemen perusahaan, kita berhentikan sebentar yang perundingan formalnya, kita lobby aja dulu. Dari kami yang akan melakukan lobby 2 orang, ketemu dengan pihak manajemen gitu ya. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Masih ada sesi yang lain gitu ya. Saya nggak nanya penampilan. Kasih dulu. Serikat pekerja, komentar saya itu alangkah baiknya kalau di awal pembukaan sebuah perundingan itu jangan langsung mengungkapkan norma atau undang-undang. Alangkah baiknya kita bicara, iya memang tujuan kita ke sana, tapi jangan dulu dikemukakan karena saya yakin setiap manajemen itu tidak buta, mereka pasti tahu undang-undang. Jadi khawatir kita terjebak malah di situasi perdebatan Malah membuka. Karena ya kita memang semuanya familiar terhadap undang-undang, tapi kita ada kelemahan, tidak semua undang-undang kita paham. Nah, jadi alangkah baiknya pada saat perundingan hindari norma-norma. Alangkah baiknya kita bicara ibarat nego-nego di pasar gitu. Boleh nggak kalau segini aja lah, seperti itu. Atau langsung tadi menduga, sebaiknya itu diurai. Betul. Nah, jadi cenderung nanti akan terjebak ke arah sana. Ya, alhamdulillah di tim manajemen tidak langsung menjebak di sisi ya. Ini apa namanya tim manajemen yang. Ya, itu komentar saya. Oke. Seru. Diizinkan pokoknya. Diizinkan. Yang pertama mungkin dari penampilan awal dengan mengenakan seragam merah-merahnya mungkin bisa menunjukkan kekompakan soliditas di pihak serikatnya untuk bertemu dengan yang kedua, apa yang disampaikan cukup jelas memang dan to the point disampaikan kepada manajemen. Hanya mungkin sedikit catatan dari kami adalah penguasaan materi dari apa yang akan disampaikan kepada tim manajemen. Mungkin itu yang perlu diperjelas. Dan tadi menyambung dari teman-teman dari HPI juga, kiranya perlu ada prolog, mungkin tadi mengutip Pak Chandra, perlu ada prolog pembuka atau pengantar ketika kita ingin menyampaikan message yang akan kita sampaikan kepada pihak manajemen. Mungkin kita bisa membuka kata-kata pengantar, atau mungkin Pak Sulis tadi menyampaikan ada pantun. Jadi untuk sekedar mencairkan suasana, tapi mudah-mudahan tidak berbalas pantun yang
Jadi ada baiknya misalnya walaupun udah duduk itu tadi adegan pura-puranya apa kabar selamat pagi basa-basi kayak gitu tetap diperlukan di dalam suasana real dalam perundingan gitu ya. Betul. Ya. Selain daripada mungkin tadi referensi tadi hanya disebut undang-undang dasar seharusnya masuk kepada undang-undang tentang SP itu sendiri. Oke, cukup. Itu mungkin yang terakhir secara overall, saya rasa dari teman-teman tersebut pastinya sudah jauh lebih paham dan lebih berpengalaman ketika melakukan perundingan ataupun musyawarah dengan manajemen, dan ini mungkin di simulasi ini nantinya di kondisi kenyataan nantinya, dan insya Allah teman-teman tersebut bisa lebih meningkatkan khususnya nanti di komunikasinya, dan kami dari PPIP mendukung dan ikut mendoakan mudah-mudahan Serbuk dapat gol dengan target-target ini. Oke, berikutnya dari PJB. Kalau bisa yang perempuan yang bicara. Yang perempuan mana juga. Iya, yang sebelah sana juga. Tapi ada permintaan request khusus. Ada perempuan. Kita ini dalam suasana belajar, ya, jadi nggak usah dipikirkan apakah nanti komentarnya yang kita nggak masukin nanti kan. Jadi manajemen PJB mungkin manajemen PJB. Ya. Maskernya awas atau komentar cerita awas kan? Nomor WA lagi terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama. Lanjut. Pertama, karena emang saya anggota baru yang baru masuk di SPB 14, jadi saya di sini juga belajar banyak dari teman-teman serikat pekerja yang lain maupun dari PLN Group atau dari teman-teman tersebut. Terima kasih untuk 3 hari ini. Untuk negosiasi yang tadi, Ya, penampilan dari tim serikat pekerja tadi. pengambilan menurut saya Positifnya di mana, negatifnya di mana? positifnya karena penampilan sudah cukup bagus, sudah cukup aktif, vokal. Terus Yang perlu diperbaiki. yang perlu diperbaiki menurut saya mungkin kedepannya punya ini ya, plan A, plan B. Opsi-opsi permintaan. Opsi-opsi permintaan ketika diserang oleh bukan diserang sih, dikritisi oleh pihak manajemen, mereka punya opsi-opsi lain untuk menghindar lah, atau pokoknya yang penting prioritas mereka dapat. Itu Pak, menurut saya. Ada hal lain? Mungkin Mas Dika mau nambahin. Pokoknya pada intinya jangan sampai remis ya Pak. Enggak Pak. Harus kiu. Yang terakhir, komen dari kelompok PLN. Ya, dia nggak boleh komentar. Nggak, dia nggak boleh. Yang pegang kamera aja Pak Chandra. Ya. Tadi apa Ada yang berdua. Tadi beliau di luar Ya. mendapat Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya tidak bagus Pak, walaupun dalam latihan ini dan sebenarnya atau di luar latihan ini lebih baik lagi sebenarnya. Ya, karena memang hampir semua ya SP bahwa apa yang kita citakan itu harusnya bisa tercapai ya Pak ya. Sehingga kita lupa karena tidak terbiasa dengan basa-basi. Padahal di situ seharusnya seperti itu. Karena manajemen juga biasanya tidak langsung mau diserang begitu. Memang ada beberapa kelemahan kita selama ini berunding. Itu selalu serangan yang diutamakan. Padahal
keberhasilan manajemen dan serikat adalah cita-cita kita bersama untuk sejahtera. Kalau tadi saya lihat teman-teman karena tidak fokus latihan ini, ya otomatis langsung ke titik sasaran. Padahal tadi sebelum latihan bagaimana basa-basi dulu sebelum masuk ke titik fokus itu. Itu barangkali tinggal salah satu teman yakin bahwa itu biasa ya kalau bahkan sebelum perunding itu di luar perundingan itu ada pertemuan dulu. Biasa orang pernah kegiatan itu barangkali Pak yang saya tadi. Terima kasih. Jadi mengingatkan kita semua, gitu ya. Jangan langsung masuk kepada pokok persoalan dan juga jangan terpancing dengan ulah daripada tim pihak perusahaan agar kita fokus kepada hasil, gitu ya. Kadang-kadang kita kepengen pendekatan penampilan, menunjukkan tampilan orang serikat pekerja yang gagah berani gitu ya, tapi dapat mengabaikan soal hasil. Teman-teman, tepuk tangan buat kita semua.